Jadi ini bukunya, silakan aja di download. Buku ITB, masukin aja buku ITB pasti keluar. Nah, kenapa unik angkatan kita itu? Saya bukan mau menginikan angkatannya, tapi kenapa kita kompak? Karena kita masuk itu judi. Dulu judi. Maksudnya, kamilah dulu angkatan pertama yang UNMPTN ya. Kita dulu 5 kampus, namanya SKALU, Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas, ITB, UI, Gajah Mada, ITS dan sebagainya. Ada 5 kampus bersatu padu melakukan tes. Itu ujian kami di Jakarta. Kalau sekarang seluruh peserta ujian bisa di SMP, SMA gitu ya. Dulu kita seluruh Jakarta hanya di Senayan, Istora Senayan, gedung Senayan, bukan Istora ya, gedung Bung Karno ya, Gelora Bung Karno. Nah itu, seperti itulah suasananya. Dalam satu saat yang sama 200.000 ujian. Dan di Jakarta sendiri sekitar berapa tuh, saya lupa, tapi kira-kira 70-80 ribu lah. Suaranya hening sekali di Gelora Senayan itu. Itu diterima di TB. Jadi kita agak unik angkatan kita. Setelah masuk ITB, tahun 78 terjadi revolusi kampus. Terjadilah gerakan menentang Presiden Soeharto, yaitu gerakan 78. Jadi kami hampir 6 bulan tidak kuliah. Ini contoh-contoh aktivisnya di depan. Kita tidak kuliah. Hampir satu angkatan itu 40 orang ditahan di penjara Brimob, di penjara polisi, penjara Cimahi. Ini penjara Cimahi. Ini teman-teman seangkatan kita yang kurang canggih ketangkep polisi atau ketangkep tentara di penjara. Itu apa, aula itu, kalau lihat gedung ini, ingat gedung itu ya, DVST ya namanya. Nah, ini DVST itu lapangan bola. Sekarang udah ada gedung-gedung kuliah di situ. Seluruh mahasiswa digiring oleh tentara, diperiksa satu persatu, diperiksa, dicek, yang aktivis dibawa di penjara. Itu lapangan basket, itu tentara. Jadi kampus ITB diduduki oleh tentara selama 2 minggu. Jadi luar biasa lah suasananya. Terus kita libur 6 bulan, cuma nongkrong-nongkrong aja, enak deh pokoknya. Oke, yang lebih seru dari itu, setelah hampir 25 tahun kita mengarungi kehidupan dan kami bersatu padu bekerja di segala macam bidang. Pas lagi 25 tahun udah pada mencapai karir puncak, ada di manajer, ada yang di direksi, reformasi lagi. Jadi kami pada suatu saat menjadi apa ya, semacam penjaga kelangsungan bangsa pada saat negara lagi kacau beliau lah. Misalnya contohnya pabrik lagi krisis moneter, nggak ada bahan baku, kepala pabriknya orang 77 angkatan kami. Terus bank lagi bangkrut, lagi nggak ada kru-kruan, manajernya anak 77. Kapal selam, perusahaan yang mengurus masalah peluru kendali kapal selam, anak ITB angkatan. Anyway, pada saat itu tiba-tiba semuanya ada di angkatan kami. Nah, tapi yang menarik dari kekompakan ini semua adalah ternyata idealisme membangun bangsa, idealisme kecintaan pada negara terus terbawa sejak 78. Bisa Mas, makasih. Sejak 78 sampai tahun 97. Oke, tapi ini bukan cerita tentang itu. Hari ini saya mau cerita tentang ini. Tapi yang menarik ini, dan nanti mudah-mudahan ada cuplikan daripada kisah-kisah ini bisa dikristalkan. Yaitu tentang 8 orang. Saya ambil hanya 8, tapi banyak sekali di dalam buku tersebut. Ini yang pertama, seorang namanya Andreas Japar, yaitu masuk jurusan farmasi J7. Wah, farmasi cewek melulu katanya. Ngapain gue di sini? Terus, wah ini saya cowok nih, masa gue ngerjain farmasi. Dia kuliah di situ 2 tahun, bilang ke rektor, Pak saya nggak suka nih farmasi. Tapi ya udah belajar farmakologi, macam-macam lah. Pindah dia ke FT. Turun lagi angkatannya atau jurusannya harus diulang dari ini, nggak apa-apa. Dulu masih boleh, sekarang mungkin nggak tahu ya. Masih boleh Mas? Nggak boleh. Dulu masih boleh. Pindahlah dia dari farmasi ke fisika teknik.
Itu orang seperti ini, Pak Andreas siapa namanya. Nah, rupa-rupanya pelajaran di farmasi dan pelajaran di fisika teknik dalam karirnya dia berjenjang di Fresenius Medical, di Baxter, dan di HP, membuat dia bisa membuat mesin pencuci darah dengan murah. Hebat ya? Sehingga pada saat krisis di mana orang nggak bisa cuci darah setelah 97-98, dia bikin alat-alat pencuci darah. Incredible. Dan sekarang kliniknya dia, mudah-mudahan nggak ketemu deh saudara-saudara sekalian dengan alat cuci darah. Mudah-mudahan lah. Tapi inilah kata-kata dia, saya ambil dari buku. Nanti kita petik kenapa dia kok bisa ini ya. Andreas dalam tulisannya berbisnis dengan hati. Segala aktivitas bisnis kita harus dianggap sebagai ibadah. Dia bukan muslim lah ini ya. Kita disuruh menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Tugas hidup kita menjadi khalifah. Artinya kita hidup hanya satu kali. Oleh karena itu kita harus berkaya seoptimal mungkin, sehingga saat mati kelak adalah titik puncak kita berkaya dalam hidup dan sebagainya. Tangkap nggak message-nya? Dia sudah bukan lagi kerja untuk cari uang. Dari awal dia tuh mau kerjanya ingin berdharma bakti. Satu kisah. Kisah berikutnya, Baby Ahnan, seni rupa, desain grafis, terus lulus dari ITB, nggak ngerti kehidupan desain grafis. Dia ditaruh di majalah, bikin iklan, bikin segala macam, bertentangan dengan hati nuraninya. Gua kok bikin orang jadi malah konsumtif ya? Saya kok bikin ilmu grafis saya itu ternyata hanya membujuk masyarakat menjadi konsumtif, membeli barang yang belum tentu dia butuhkan, mengemas produk seindah mungkin, merangkai kata dan sebagainya, merayu. Nggak happy dia nggak happy. Akhirnya apa? Dia tinggalkan semua pekerjaannya, pergi ke Papua. Berlanglang buana, wah, berkeliling-keliling ke Langlang Buana, sana itu nggak jelas lagi kehidupannya. Ini dia tinggalkan, dia berlanglang buana. Sampai di Jakarta, dia naik kereta api, lihat di kanan kiri rel kereta api, oh ada orang miskin ya, miskin banget ya. Di Papua dia cari orang miskin banyak juga, cuma di Jakarta dia baru sadar ada orang miskin. Akhirnya hatinya terketuk dan dia memulai perusahaan untuk membuat produk makanan, dan sekarang sangat sukses di Bogor. Sangat cinta sekali dia dengan kerjaan itu. Hidup ini ternyata tidak perlu dicemasi, hanya perlu digali untuk menemukan maknanya. Nah ini kata kedua nih, tolong nih kita, makanya kamu baca buku itu daripada kamu tahunya belakangan. Sayang ya, pengetahuan tentang hidup itu diketahui dari belakang, padahal kita menjalaninya dari depan. Nah oleh sebab itu sayanglah kalau Anda belajarlah dari pengalaman orang lain, siapa tahu ada manfaatnya. Tapi itu menurut dia adalah cara kehidupan menjaga kelestariannya. Keren ya? Jadi Baby Ahnan sekarang penulis buku, bukunya dijual di Gramedia. Silahkan cari bukunya kalau mau, itu dia terus, sorry gambarnya kurang jelas. Tapi sangat sukses di Bogor. Ada satu lagi, seorang alumni teknik kimia ITB, ini juga angkatan saya ini, Pak Bambang Sadewo. Dia sekolah di Jogja, orang Blabak itu kira-kira 25-30 kilo dari Jogja. Ada yang dari Jogja? Tahu ya? Oke. Nah, dia satu aja syaratnya, saya nggak mau sekolah di Jogja aja kalau kuliahnya ada di ITB. Sesudah lulus, saya nggak mau kerja di Jawa, pokoknya kerjanya harus di luar Jawa. Cari yang paling jauh dari Jawa, kerjanya di Aceh. Kerja di Aceh, kerja di pabrik yang lagi terjadi gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka. Ya, Bambang Sadewo adalah pada saat gerakan Aceh Merdeka menjadi kepala kompartemen pabrik atau plant manager. Di saat perang di mana polisi tidak ada lagi di sana, di saat tentara tidak ada lagi di sana, apa yang terjadi? Bambang Sadewo, produksi dari pabrik pupuk Iskandar Muda tertinggi dalam sejarah pabrik tersebut. Incredible. Jadi waktu Sofyan Jalil menjadi Menteri BUMN, kebetulan dia pernah jadi komisaris di Pupuk Iskandar Muda.
Pupuk Iskandar Muda cari direksi atau direktur produksi, hanya dalam hitungan detik dia sudah Bambang Sadewo gitu ya. Di saat GAM, malah pabriknya itu produksinya paling tinggi. Silakan baca deh ininya, bisa kehidupannya. Ini kata-katanya dia. Tidak pernah ada kata menyesal untuk bekerja di Aceh. Itu adalah kontrak sosial saya. Meskipun kondisi daerah ini sangat tidak kondusif, bahkan saya justru bangga karena dapat berjuang dengan mengupayakan pabrik tetap terus berproduksi demi memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani Aceh. Oke, jadi ada 2-3 story Anda sudah dengar. Nanti pelan-pelan Anda udah mesti menangkap benang merahnya. Why are they successful? Ya, kenapa mereka sukses? Ya, oke. Ini adalah Bimpi Harbi Maharani. Dia kerja di kantor wali kota Surabaya. Karena pandainya dan karena memang cerdas dan memang pandai bergaul, menjadi dirut PDAM Surabaya. Pernah ada dengar nggak ini? Ini luar biasa cita-cita kisahnya. Bimpi dengan jajaran direksi baru masuk ke PDAM Surabaya, ditolak sama direksi yang lama, nggak boleh masuk. Jadi direksi yang lama menolak masuknya Bimpi ke dalam lokasi pabrik, lokasi kantor PDAM, dan melarang. Apa yang terjadi? Pasukan atau rombongan ataupun karyawan PDAM bersatu padu di depan pagar, di depan gerbang, keluar ke Bimpi, bersama-sama dengan Bimpi menggedor pintu kantor direksi dan meminta direksinya keluar. Jadi luar biasa ceritanya. Tetapi yang membuat lebih luar biasa adalah apa yang Bimpi lakukan sewaktu dia jadi dirut. Dalam waktu pendek, PDAM yang tadinya rugi jadi untung. PDAM yang tadinya dibenci jadi dicintai. Dia lakukan inilah, kaderisasi karyawan, manajemen transparan, mengundang badan pemeriksa keuangan, lalu dia talk show, dan wah pokoknya gitulah. Satu kota Surabaya itu bisa jatuh cinta loh sama dirut PDAM. Tapi sayang sekali dalam 2 tahun dia meninggal. Pada tanggal 28 September 2003 Bimpi meninggal. Surabaya, headline kota Surabaya, kita kehilangan Sri Kandi. Hari itu saya dari Jakarta mau ngirim bunga, kota Surabaya tidak ada bunga untuk dikirimkan karena habis. Bunga itu sepanjang jalan dan sampai ke pemakamannya. Ya, luar biasa. Ini anak ITB loh. Jadi begitu cintanya kota Surabaya sama Bimpi.